langsung kan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat. Oke, langsung kita lanjut ke video. Jadi awalnya tuh saya nggak berniat untuk membuat video ini ya guys. Cuman ketika saya bongkar dan berhasil, akhirnya saya bikin video ini. Namun untuk video yang cara membukanya udah kehapus duluan, jadi yang ada cuman waktu aku bersihin itu ya, yang kayak keranjangnya itu. Jadi ini itu waktu aku pakai itu udah nggak bisa responsif kayak pas waktu aku beli baru gitu ya. Jadi kalau kita buat raket nyamuk itu nggak bisa langsung nempel, nggak bisa langsung kena terus meletus kayak gitu kan. Biasanya kan bunyi dar gitu kan. Nah, terus aku coba bongkar, aku penasaran, soalnya aku cek komponen yang lainnya juga masih bagus semua. Ternyata debu dan kerak-kerak yang nempel itu sangat banyak banget. Nah, jadi seperti ini caranya, kalian harus bongkar dulu, kemudian kalian bersihin dalamnya, kalian amplas atau kalau enggak kalian cuci. Kalau kalian cuci jangan cuman pakai air aja, kalian bisa ke tempat cucian motor. Nah itu lebih bagus, nanti minta tolong untuk disemprotin itu. Cuman nanti yang untuk baterainya yang belakang itu dilepas dulu ya. Nah dilepas dulu, jadi yang itunya aja yang dicuci, yang raket itunya yang ada keranjangnya itu yang dicuci. Nanti dicuci pakai semprotan yang buat nyuci mobil itu kan keras itu. Nah itu bisa langsung rontok itu kerak-kerak gitu ya. Cuman lebih bagusnya emang harus diamplas seperti yang saya lakukan kayak gini. Jadi emang kerak yang susah untuk hilang, aku amplas jadi dia langsung hilang gitu kan. Secara gitu ya, nyamuk itu kan kecil ya, terus kalian bisa lihat kan kakinya, terus tubuhnya gitu kan. Nah sekecil itu kayak kaki kayak gitu, padahal dia bisa kesetrum itu kalau dia nempel yang itu kan ada 3 sap itu, keranjangnya 3 sap itu, bagian luar, tengah, dan yang paling bawah belakang itu. Nah dia harus nempel antara yang luar sama yang tengah gitu secara. Terus kalau raket itu kotor, terus kerak-kerak juga udah ngumpul di situ, debu-debu kan kayak gitu biasanya. Terus dia nempel jadi nggak kurang itu ya, kurang bagus. Jadi nggak bisa langsung nyetrumnya itu kurang banyak gitu. Kalau pas kalian beli baru kan itu masih bersih, terus kerak-kerak juga nggak ada, kan emang masih baru. Jadi ketika nyetrum itu emang ya masih bagus ya, karena masih belum ada kerak-kerak kayak gitu, belum ada penghalang gitu maksudnya ya. Jadi ya emang harus dibersihin sih kalau udah lama kayak gitu. Kalau udah lemah lah dibersihin gitu. Pokoknya kalau baterai masih tahan lama, masih bagus, masih kuat lama, terus tapi performanya udah menurun, udah nggak bisa bunyi pas ketika kena nyamuk itu nggak bisa bunyi itu.
tapi baterai masih kuat aman. Nah itu berarti emang itunya kotor. Tapi kalau baru dipakai sebentar, baterai udah habis, udah ngedrop gitu ya. Kalau masih bawaan, kalian bisa ganti pakai baterai apa sih, baterai copotan dari laptop itu juga bisa gitu. Pokoknya ini tuh dayanya itu 4 volt. Tapi kalau kalian baterai laptop itu kan 3, berapa gitu kan. Namun apa ya, kelemahannya itu kalau kita bongkar seperti punya saya ini, saya bongkar semua kayak gitu. Nah itu nanti untuk yang bagian atas ya, yang bagian atas itu nanti nggak bisa rapat kembali. Kalian bisa lem apa ya, lem Alteco atau lem setan, lem G atau apa itulah. Jadi kalian bisa lem dulu, atau kalau kalian nggak mau apa ribet lem, kalian bisa diikat atau dikasih tali krek. Kalau punya saya ini nanti saya ikat pakai tali krek, itu lebih mudah gitu. Nah, tali krek itu kayak gini loh guys. Nah kayak gini, jadi kita cuman tinggal masukin, terus tinggal ditarik aja gitu, nanti udah kenceng gitu. Kalau nanti pas kalian buka ya, kalian kalau mau bongkar kayak punya saya ini, kalau dibongkar minta tolong nanti bongkarnya hati-hati. Kalian bongkar nanti dicongkel pakai obeng min ya, yang tipis itu ya. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit sambil sambil ditarik gitu, dicongkel dikit-dikit gitu. Karena ini bahannya kan itu ya tipis ya, nanti takutnya pecah, patah nanti ya untuk plastiknya itu. Nah kalau bisa ini ya, ini lihat, nah perhatiin ya. Nah ini jangan sampai ada longgarnya, jangan kayak gini. Kalau bisa ini bisa nempel ke yang hitam dalam ini, yang gambar ini, yang gambar kayak gini, bisa ngeplak ini. Karena apa? Karena kalau terlalu jauh gini ke depan gini, gitu kan. Nah kalau terlalu ke depan kayak gini, cembung ini, nih lihat. Nah jadinya gini kan. Nanti kalau nyamuk masuk, dia cuma dapat di strumnya cuman yang dalam. Padahal ini nyamuk itu bisa kesetrum, harus kena depan sama yang dalam. Yang kalau dari sini juga nanti gitu, kena yang depan sama yang dalam. Jadi kalau harus ditempel ya, harus bisa nempel sama dalamnya ini, sama plastik dalam ini, harus bisa rekat gini. Jangan sampai ini ke depan, nanti nggak nempel. Nah posisi yang punya saya ini yang satu udah ke depan. Nah nanti kita juga akan kasih tali krek biar kencang. Nah ini yang tengah itu karena punya saya udah agak longgar, jadi saya ikat pakai tali krek. Supaya apa? Supaya dia bisa rapet, bisa nempel ke plastik yang tengah itu. Jadi nanti jaraknya itu antara apa itu kayak keranjangan itu, kalau aku bilangnya keranjang. Jadi keranjang yang pertama yang paling depan itu dengan yang tengah itu, jadi space-nya itu nggak jauh gitu. Jadi kalau nyamuk nempel itu memang bisa kena keranjang yang depan dan yang tengah itu. Langsung kan, sebelumnya nggak bisa kayak gini. Jadi yang perlu diingat, satu, ini harus nempel, harus dekat semua ya, harus bisa nempel. Jadi nanti kalau nyamuk itu kenanya
ini dan yang dalamnya ini. Terus ini harus dicuci ya, harus dicuci sampai bersih bolak-balik, tapi dicucinya kalau bisa pakai cucian mobil. Nah, itu lebih bagus itu ya, karena kotoran yang udah ngendap di sini udah lama banget. Nah, kalau ini tadi kan saya bongkar terus kita kita amplas, jadi emang udah bersih, kotoran yang nempel kerak-kerak udah hilang.